Halo masyarakat, di video kali ini gue akan menjelaskan semua ori yang ada di Minecraft, dari yang ada di Overworld sampai yang ada di Nether. Dah itu aja. Koal Koal Ore adalah salah satu ore tertua yang ada di Minecraft dan telah menjadi bagian dari permainan sejak masa awal pengembangannya. Bagi sebagian besar player, koal merupakan ore pertama yang ditemukan saat memulai dunia baru. Ore ini dapat ditambang menggunakan pickaxe apa saja, termasuk wooden pickaxe coy, dan akan langsung menjatuhkan koal ketika ditambang tanpa silk touch. Fungsi utama koal adalah sebagai bahan bakar. Satu koal dapat digunakan untuk melebur 8 item di furnace, menjadikannya salah satu sumber bahan bakar yang paling mudah didapatkan pada awal permainan. Selain digunakan sebagai bahan bakar, koal juga dapat digabungkan dengan stick untuk membuat torch. 4 torch dapat dibuat dari satu koal dan satu stick, menjadikannya salah satu item paling penting untuk eksplorasi gua dan penerangan markas. Dalam distribusi ore modern Minecraft, koal paling banyak ditemukan pada area berketinggian tinggi seperti pegunungan. Semakin tinggi lokasi pemain, semakin besar kemungkinan menemukan koal ore. Koal menjadi jauh lebih langka pada lapisan terdalam dunia. Selain koal ore biasa, terdapat juga deep slate koal ore yang terbentuk di area yang lebih dalam. Kedua varian ini memiliki fungsi yang sama, namun deep slate koal ore membutuhkan waktu lebih lama untuk ditambang karena memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Koal juga dapat digunakan untuk membuat block of coal. 9 koal dapat diubah menjadi satu block of coal yang berfungsi sebagai penyimpanan dan bahan bakar yang lebih efisien. Satu block of coal mampu melebur 80 item sekaligus coy. Copper ore pertama kali ditambahkan pada update Cave and Cliff Part 1 atau Minecraft versi 1.17 coy. Ore ini dapat ditambang menggunakan stone pickaxe atau yang jauh lebih baik dan akan menjatuhkan raw copper. Raw copper kemudian dapat dilebur menjadi copper ingot. Pada awal kemunculannya, copper lebih banyak digunakan untuk dekorasi, lightning rod, dan spyglass. Namun pada update The Copper Age, copper mendapatkan peran yang jauh lebih besar dalam perkembangan awal permainan. Saat ini, copper dapat digunakan untuk membuat copper helmet, copper chestplate, copper legging, copper boots, copper sword, copper pickaxe, copper axe, copper shovel, copper hoe, dan copper horse armor cuy. Buset, ini update yang gede banget. Peralatan copper berada di antara stone dan iron. Copper lebih kuat dan lebih tahan lama dibandingkan stone, tetapi masih berada di bawah iron. Selain perlengkapan, copper juga digunakan untuk membuat berbagai blok seperti copper door, copper trapdoor, copper blob, copper grate, chest slate copper, lightning rod, dan spyglass. Keunikan utama copper adalah mekanik oksidasi. Seiring waktu, blok copper akan berubah warna dari oranye cerah menjadi hijau kebiruan. Proses ini dapat dihentikan menggunakan honeycomb atau dikurangi menggunakan axe. Karena jumlahnya yang melimpah dan kini memiliki armor serta tool sendiri, copper telah berubah dari ore dekoratif menjadi salah satu sumber daya terpenting pada tahap awal permainan. Iron ore merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam seluruh Minecraft. Hampir setiap tahap perkembangan player bergantung pada iron, karena material ini digunakan dalam jumlah sangat besar untuk crafting berbagai item cuy. Iron ore dapat ditambang menggunakan stone pickaxe atau yang lebih baik. Saat ditambang, iron ore menjatuhkan raw iron yang kemudian dapat dilebur menjadi iron ingot. Iron digunakan untuk membuat perlengkapan penting seperti iron armor, iron sword, iron pickaxe, iron axe, iron shovel, dan iron hoe. Selain itu, iron juga digunakan dalam pembuatan bucket, shield, hopper, minecart, rail, anvil, blaze furnace, smithing table, dan puluhan item lainnya coy. Salah satu alasan iron sangat penting adalah karena hampir semua farm otomatis dan proyek redstone skala besar membutuhkan hopper dalam jumlah banyak. Karena hopper memerlukan iron, kebutuhan iron seorang player seringkali meningkat seiring perkembangan dunia mereka. Minecraft juga memiliki iron vein, yaitu struktur geologi besar yang dapat menghasilkan iron ore dan raw iron block dalam jumlah sangat banyak. Struktur ini biasanya dikelilingi oleh tuff dan menjadi salah satu sumber iron terbesar yang dapat ditemukan secara alami. Bahkan ketika player telah mencapai tahap endgame dengan perlengkapan netherite, iron tetap menjadi salah satu sumber daya yang paling sering digunakan. Lapis lazuli ore adalah ore yang menghasilkan lapis lazuli ketika ditambang. Ore ini dapat ditambang menggunakan stone pickaxe atau yang lebih baik dan akan menjatuhkan antara 4 hingga 9 lapis lazuli sebelum bonus fortune diterapkan. Saat ini fungsi utama lapis lazuli adalah sebagai bahan utama enchanting. Setiap enchant yang dilakukan menggunakan enchanting table memerlukan sejumlah lapis lazuli. Tanpa lapis lazuli, proses enchantment tidak dapat dilakukan. Selain digunakan untuk enchanting, lapis lazuli juga berfungsi sebagai
sebagai pewarna biru. Pewarna ini dapat digunakan untuk mewarnai berbagai blok, banner, kaca, wool, dan item dekoratif lainnya. Dalam distribusi dunia modern Minecraft, lapis lazuli memiliki pola kemunculan yang berbeda dibandingkan kebanyakan ore lain. Ore ini dapat ditemukan dalam jumlah cukup baik pada lapisan bawah tanah tertentu dan seringkali ditemukan saat player mencari iron atau diamond. Sebelum update 1.8, lapis lazuli tidak memiliki peran dalam enchanting. Penambahan fungsi tersebut membuat lapis berubah dari ore yang sering diabaikan menjadi salah satu sumber daya yang wajib dimiliki hampir semua player. Karena satu vein lapis lazuli dapat menghasilkan banyak item sekaligus, Fortune sangat efektif ketika digunakan untuk menambang ore ini. Gold ore merupakan sumber utama gold dalam overworld. Saat ditambang menggunakan iron pickaxe atau yang lebih baik, gold ore menjatuhkan raw gold yang kemudian dapat dilebur menjadi gold ingot. Gold memiliki banyak kegunaan yang unik coy. Material ini digunakan untuk membuat golden apple, power rail, clock, bell, dan berbagai item lainnya. Selain itu, gold juga merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan untuk membuat netherite ingot. Di nether, gold memiliki peran yang lebih penting lagi. Piglin tidak akan langsung menyerang player yang mengenakan setidaknya satu bagian armor gold. Selain itu, gold ingot dapat digunakan untuk melakukan bar trading dengan piglin guna memperoleh berbagai item khas nether. Gold juga memiliki hubungan khusus dengan Badlands. Biome ini menghasilkan gold ore dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan biome lain di overworld. Walaupun golden tools memiliki durability yang sangat rendah, kecepatan menambangnya termasuk yang tertinggi di antara semua tools dalam permainan. Karena dibutuhkan untuk netherite dan sistem bar trading, gold menjadi jauh lebih berharga dibanding yang diperkirakan banyak player baru. Redstone ore adalah dasar dari seluruh teknologi Minecraft. Ore ini dapat ditambang menggunakan iron pickaxe atau yang lebih baik dan akan menjatuhkan redstone dust. Redstone dust digunakan dalam hampir semua perangkat redstone, termasuk repeater, comparator, piston, observer, dispenser, dropper, dan berbagai mekanisme otomatis lainnya. Salah satu sifat unik redstone ore adalah kemampuannya untuk menyala sementara ketika diinjak atau dipukul. Saat aktif, blok ini memancarkan cahaya redup dan mengeluarkan partikel merah. Dalam distribusi ore modern, redstone paling umum ditemukan di lapisan dunia yang sangat dalam. Karena itu, player sering menemukan redstone bersama dengan diamond ketika melakukan penambangan pada kedalaman rendah. Redstone menjadi fondasi bagi berbagai kreasi teknis yang dibuat komunitas Minecraft. Meskipun tidak digunakan untuk membuat armor atau senjata, redstone merupakan salah satu ore paling berpengaruh dalam sejarah permainan. Diamond ore adalah salah satu blok paling ikonik dalam seluruh sejarah Minecraft. Selama bertahun-tahun, diamond dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemajuan seorang player. Diamond ore hanya dapat ditambang menggunakan iron pickaxe atau yang lebih baik. Ketika ditambang, ore ini akan menjatuhkan diamond. Diamond digunakan untuk membuat diamond armor, diamond tools, enchanting table, dan jukebox. Selain itu, diamond juga dibutuhkan untuk membuat smithing template dupe pada Minecraft modern. Setelah update 1.18, diamond menjadi jauh lebih umum ditemukan pada lapisan terdalam dunia. Semakin dekat pemain ke dasar overworld, semakin besar peluang menemukan diamond ore. Diamond memiliki durability dan efektivitas yang sangat tinggi sebelum netherite diperkenalkan pada update 1.16. Walaupun bukan lagi material terkuat, diamond tetap sangat penting karena semua perlengkapan netherite harus dibuat dari perlengkapan diamond terlebih dahulu. Emerald ore adalah salah satu ore paling langka di overworld. Ore ini memiliki distribusi yang sangat unik karena hanya muncul secara alami di biome pegunungan tertentu. Saat ditambang menggunakan iron pickaxe atau yang lebih baik, emerald ore akan menjatuhkan emerald. Berbeda dari diamond atau iron, emerald tidak digunakan untuk membuat armor maupun tools. Sebaliknya, emerald berfungsi sebagai mata uang utama dalam sistem perdagangan villager. Melalui trading, emerald dapat ditukar dengan berbagai item berharga seperti enchanted book, diamond equipment, makanan, blok bangunan, dan berbagai sumber daya lainnya. Meskipun emerald ore sangat langka, sebagian besar emerald yang dimiliki player biasanya berasal dari trading dengan villager, bukan dari hasil menambang. Saat ini, emerald menjadi bagian penting dalam ekonomi Minecraft dan merupakan inti dari sistem perdagangan villager. Nether quartz ore adalah ore yang hanya ditemukan di nether. Ore ini ditambahkan pada update 1.5
dan menjadi salah satu sumber daya utama di dimensi tersebut. Saat ditambang menggunakan pickaxe apa saja, nether quartz ore akan menjatuhkan quartz serta memberikan pengalaman atau XP. Quartz digunakan untuk membuat berbagai blok dekoratif seperti quartz block serta komponen redstone penting seperti observer, komparator, dan daylight detector. Karena jumlahnya yang sangat melimpah di nether, quartz sering digunakan sebagai sumber XP pada awal eksplorasi nether. Dari segi dekorasi, quartz menjadi salah satu material favorit komunitas karena memiliki warna putih bersih yang cocok untuk bangunan modern. Nether quartz ore biasanya tersebar luas di dalam nether. Bagi banyak player, quartz adalah salah satu alasan utama untuk melakukan eksplorasi besar-besaran di nether. Ancient Debris. Ancient Debris adalah sumber utama netherite dan merupakan salah satu blok paling berharga dalam Minecraft modern. Ore ini diperkenalkan pada update 1.16 dan hanya dapat ditemukan di nether. Berbeda dari sebagian besar ore lainnya, Ancient Debris tidak menjatuhkan material mentah. Ketika ditambang menggunakan diamond pickaxe atau netherite pickaxe, player akan langsung mendapatkan blok Ancient Debris. Ancient Debris kemudian dilebur menjadi netherite scrap. 4 netherite scrap dan 4 gold ingot dapat digabungkan untuk membuat satu netherite ingot. Netherite digunakan untuk mengupgrade perlengkapan diamond menjadi netherite. Perlengkapan netherite memiliki durability yang lebih tinggi, ketahanan knockback yang lebih baik, dan tidak terbakar ketika jatuh ke dalam lava. Ancient Debris memiliki ketahanan ledakan yang sangat tinggi. Karena itu, banyak player menggunakan TNT atau tempat tidur di nether untuk membuka area luas dan mencari Ancient Debris dengan lebih efisien. Meskipun proses mendapatkannya memerlukan waktu yang lama, hasil akhirnya adalah akses menuju material perlengkapan terbaik yang tersedia di Minecraft saat ini. Dan itulah semua ore yang ada di Minecraft udah gue jelasin. Kalau ada yang kurang atau salah, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa bernapas.